Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat Jumat wonten ing Masjid Al-Huda Sibiran ingkang punten sampai hari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kalau direk ngucapkan surah puji dan syukur dumateng sahabat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Maka di kesempatan siang kali ini izinkan kami mengingatkan pada diri kami pribadi khususnya dan umumnya kepada hadirin rahimakumullah. Monggo senantiasa kita tingkatkan keimanan, keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Maka hadirin rahimakumullah, waktu yang tak lama lagi, insyaallah pekan depan kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dengan sebuah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Pertanyaan yang menarik adalah, kenapa kok sampai Rasulullah itu minta disampaikan wa ballighna Ramadan? Karena memang ada sesuatu yang istimewa di bulan Ramadan ini. Bulan di mana Allah bukakan pintu surga, artinya orang berbuat baik itu diberikan kemudahan. Kemudian ditutup pintu neraka dan dibelenggu setan-setan yang berkeliaran. Maka dalam hal ini hadirin rahimakumullah, menjadi satu hal yang sudah sewajarnya, yang semestinya kita siapkan tamu agung, tamu yang spesial ini dengan baik. Walaupun yang pangapunten ada di antara kita yang menjadikan Ramadan ini menjadi sesuatu yang sebatas rutinitas mawon. Hanya sebatas ya ini poso, saya poso, sesuk ya poso. Sehingga rutinitas puasa ini tidak memberikan dampak apapun. Ya layaknya umumnya orang puasa ya sejak makan, tidak makan sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Hanya sebatas itu saja. Alhamdulillah. Makanya Pak Putra hadirin rahimakumullah, kita harus menemukan satu alasan kuat, satu strong way. Kenapa kok Ramadan ini harus spesial, harus berbeda? Rata-rata kenapa kok orang itu tidak merasakan perubahan, tidak mendapatkan satu momentum untuk berubah? Karena tidak punya alasan. Saking seringnya kita puasa Ramadan, saking seringnya kita bertemu dengan bulan Ramadan, ya supaya kalau orang Jawa bilang sepo, ya tidak ada arti, tidak ada makna. Ya umumnya wong poso ya poso, wayahe bakdo. Maka hadirin rahimakumullah yang pangapunten, Allah turunkan Ramadan ini bukan iseng. Allah punya satu tujuan, dan salah satu strong way yang harus kita pahami adalah di mana
Allah Ta'ala menghadiahkan puasa Ramadan ini kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah itu menyampaikan satu hadis yang sangat dalam sekali. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, syarat ketentuan berlaku apa? Imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa berharap. Berharap untuk apa? Berharap untuk diterima, berharap agar Allah memberikan hadiah, berharap agar Allah memberikan ampunan. Sehingga iman dan wahtisaban ini menjadikan puasa Ramadan ini menjadi sesuatu yang berarti. Berharap berubah, sampai kemudian di titik ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dalam hadis ini ada 3 bagian. Man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, insyaallah besok kita jalankan. Kalian rahimakumullah. Maka ada sebuah amalan ini, syaratnya apa? Imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan bahwasanya ini adalah perintah dari Allah. Ya. Wa ihtisaban, dan penuh dengan pengharapan. Moga-moga ditompo. Kemudian syarat ketentuan berlaku ini ketika dijalankan, maka Allah hadiahkan yang ketiga, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan Allah akan berikan ampunan, diampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Ini penting, hadirin rahimakumullah. Hadiah ini penting untuk kita harapkan. Kenapa? Karena besok di yaumil mizan, di hari timbangan, saat amal baik, amal buruk kita ditimbang oleh Allah, maka amal-amal inilah yang nantinya akan menjadi pemberat timbangan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nek dosa kula luwih kathah, tolong ya Allah, ampun ya Allah. Ketika dosa kita ditimbang dan itu lebih berat daripada amal kebaikan kita, yang pangapunten plung. Maka mumpung niki aji mumpung ya, mumpung kita masih hidup di dunia, kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, kita masih diberikan kemudahan untuk hadir di masjid, kita diberikan kemudahan untuk bersedekah dengan sebagian harta kita, maka ini lakukan, hadirin rahimakumullah. Kenapa? Kita nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah, kita nggak tahu amal mana yang bikin Allah ridho, kita nggak tahu amal mana yang menjadikan timbangan kebaikan kita itu lebih berat daripada timbangan dosa kita. Maka hadirin rahimakumullah, dosa itu bisa dilakukan, tapi juga Allah menyiapkan ampunan. Allah menyiapkan ampunan untuk orang-orang yang bertobat. Sehingga saat kita sewaktu-waktunya menghadap Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang menyebabkan kita lakukan, yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang kita lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, ini kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pangapunten bukan hanya kita, bahkan sekelas menteri agama mau nek duwe dosa korupsi, niku korupsi ini ya kudu dibaleni dan yo ngapura dan berjanji untuk tidak diulangi. Itu sekelas menteri agama dari rahmatullah. Napa mulai kula? Apalagi kita. Maka hadirin rahimakumullah, monggo di bulan Ramadan besok kita ada kesempatan satu amalan yang menjadi wasilah Allah mengukurkan dosa-dosa kita, yaitu dalam bentuk puasa di bulan Ramadan. Maka salah satu adab dalam kita beramal soleh mereka yaitu doa. Doa apa? Doa minta ampun, doa minta diterima. Dan ini penting. Kenapa? Banyak di antara kita yang wes pokoknya ngaji ya ngaji, sholat ya sholat, sedekah ya sedekah, haji atau umroh ya sudah haji atau umroh. Padahal apakah ada jaminan sholat kita diterima? Bukan. Apakah ada jaminan
ngaji kita, sedekah kita, haji, umroh kita diterima? Bukan. Maka salah satu adat dalam kita beramal saleh juga minta diterima sama Allah. Sampai kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah mengabadikan satu kisah yang luar biasa, yaitu kisahnya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Beliau orang tua, bapak dan anak, seorang nabi. Beliau mendirikan atau meninggikan bangunan Ka'bah yang awalnya pendek ditinggikan. Beliau membangun satu rumah ibadah, tempat ibadah yang hari ini menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia. Artinya orangnya hebat luar biasa, tempatnya hebat luar biasa. Itu pun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan satu doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya Allah, tolong Engkau terima minna apa yang kami lakukan ini ya Allah. Tolong Engkau terima apa yang kami lakukan ini ya Allah. Innaka antas sami'ul 'alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Maka hadirin rahimakumullah, satu hadis ini tadi menjadi motivasi. Salah satu motivasi kita untuk menjadikan Ramadan itu menjadi momentum kita untuk berubah, momentum kita untuk berbuat baik, momentum kita untuk menjadi lebih baik. Agar apa? Agar Allah berikan hadiahnya tadi. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, monggo insya Allah pekan depan ini, waktu yang tak berapa lama lagi, kita tetap minta agar dipanjangkan usia kita, nantinya bisa memasuki bulan Ramadan, bisa diberikan kemudahan untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal terbaik, dan Allah menerima setiap amal kebaikan kita di bulan Ramadan, baik itu yang kecil maupun yang besar. Sampai di titik Abdullah bin Mubarak itu menyampaikan betapa banyak orang yang mengerjakan hal kecil tapi dihitung oleh Allah itu menjadi sesuatu yang besar karena niatnya. Dan sebaliknya, seseorang itu melakukan hal yang besar tapi dinaikkan kecil oleh Allah karena niatnya salah. Alhamdulillah. Bismillah. Hadirin rahimakumullah, di Masjid Al-Huda ini nanti akan banyak kegiatan dalam rangka menyemarakan bulan Ramadan. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Kita ikut andil, kita ikut berpartisipasi, dan jangan sampai kita hanya jadi penonton mau. Minimal dengan doa kita, support kita, tenaga kita, harta kita, syukur-syukur, dan dukungan kita semuanya insyaallah. Dan wabil khusus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid yang kita cintai, Masjid Al-Huda, menjadi masjid makmur yang memakmurkan, menjadi masjid yang penuh dengan kemanfaatan, dan nantinya di bulan Ramadan ini menjadi masjid yang penuh dengan kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa fi riwayatin man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك أنت السميع القريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. Ya Allah ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah qulubana bi futuhil arifin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siang hari kami berkumpul di masjid yang mulia ini ya Allah. Kami berkumpul bersama saudara-saudara kami ini semua ya Allah. Kami menyaksikan beliau semua ini adalah orang-orang yang saleh. Dekatkanlah dengan orang-orang yang saleh. Kumpulkanlah bersama orang-orang yang saleh. Hadirkan lingkungan yang baik dalam kehidupannya. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami berterima kasih ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Saat kami masih bergelimang dengan dosa, saat kami masih sering bermaksiat, Engkau izinkan kami berbuat baik. Engkau izinkan kami bertemu dengan orang-orang baik yang mengingatkan kami dalam kebaikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan dan kemanfaatan. Karuniakan kesehatan lahir dan batin, dan akhiri usia kami dengan husnul khawatimah, dengan jariah yang melimpah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Izin ya Allah untuk bisa mendampingi anak keturunan yang saleh salihah. Karuniakan kepada kami ya Allah rezeki yang halal barokah melimpah, terah-terah bisa ziarah Makkah Madinah, bisa bermanfaat untuk umat. Ya Allah ya Rabbal Alamin, mobil khusus masjid yang kami cintai ini ya Allah, jadikanlah masjid ini di bulan Ramadan, di bulan Ramadan menjadi masjid yang makmur dan memakmurkan, menjadi masjid yang penuh dengan kemanfaatan, menjadi masjid yang membahagiakan. Di sini kami salat dan kelak kami disolatkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa yazidullaha yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.